Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Hari ini kita jumpa lagi dalam pelajaran IPS. Temanya masih tema 1, keluarga awal kehidupan. Untuk materi hari ini, kita mengenal lokasi tempat tinggal. Kita akan mempelajari tentang lokasi. Coba kalian perhatikan peta ini, peta Indonesia ya, peta negara kita, negara Indonesia. Di mana kalian tinggal? Apakah kalian tinggal di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, atau di Pulau Jawa? Atau kalian tinggal di Sulawesi, di Bali, di Timor, di Maluku, atau juga mungkin di Papua? Di mana ya? Nanti kita akan lihat di mana di map. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, kalian harus dapat membandingkan kondisi geografis tempat tinggal kalian dengan kondisi geografis wilayah lain di Indonesia. Kalian juga harus dapat menggunakan peta untuk menunjukkan lokasi tempat tinggal kalian. Nah, kita sedang membicarakan tentang lokasi. Apakah kalian sudah tahu apa arti itu lokasi? Iya, benar. Lokasi adalah letak atau tempat suatu objek di permukaan bumi. Pengertian lokasi dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Anak-anak, coba kalian perhatikan peta ini. Apakah kalian sudah ada gambaran tentang lokasi absolut? Lokasi absolut menunjukkan letak terhadap sistem grid atau kisi-kisi koordinat. Lokasi absolut disebut juga dengan letak astronomis. Dengan kata lain, letak absolut sama dengan letak astronomis atau letak suatu wilayah dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Apakah kalian sudah tahu mana yang namanya garis lintang dan garis bujur? Kalau garis lintang itu garis horizontal yang melintang dari barat ke timur. Sedangkan garis bujur yaitu garis vertikal yang membujur dari utara ke selatan. Lokasi absolut keadaannya tetap karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Contoh lokasi absolut yaitu letak astronomis Indonesia yang terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Apakah kalian sudah hafal letak astronomis Indonesia? Letak astronomis Indonesia pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Negara kita, negara Indonesia terletak di bumi belahan timur. Makanya sering kita orang Indonesia disebut sebagai orang timur. Nah, udah hafal apa belum? Nah, ini cara hafalnya ya. 6, 11, 95, 141. 6, 11, 95, 141. Jadi 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Gampang kan cara hafalnya? Nah, karena letak astronomis Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Waktu Indonesia Barat, zona waktu ini berdasarkan garis meridian pangkal 105 derajat bujur timur. Wilayah zona ini mencakup provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan waktu Indonesia Tengah atau WITA, zona waktu ini didasarkan pada meridian pangkal 120 derajat bujur timur.
Cakupan wilayahnya meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan provinsi-provinsi di Pulau Bali. Sedangkan waktu Indonesia Timur atau WIT, zona waktu yang didasarkan pada meridian pangkal 135 derajat bujur timur. Wilayah zona waktu ini mencakup provinsi di Pulau Papua dan Maluku. Lokasi relatif adalah lokasi suatu objek yang nilainya ditentukan berdasarkan objek lain di luarnya. Lokasi relatif sering juga disebut dengan letak geografis. Kalian sudah tahu kan letak geografis negara kita, negara Indonesia? Negara kita terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan juga terletak di antara Samudra India dan Samudra Pasifik. Anak-anak, lokasi relatif merupakan letak tempat yang dapat berubah karena keadaan di sekitarnya. Lokasi di dekat jalan raya misalnya memiliki harga tanah yang lebih mahal, tetapi kurang sesuai untuk tempat tinggal karena suara bising dan bahaya polusi udara dari kendaraan bermotor. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lokasi yang berkaitan dengan keadaan sekitarnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, demikianlah anak-anak, semoga kalian dapat membedakan pengertian dari lokasi absolut dan lokasi relatif. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mau menonton video ini. Dan jangan lupa di-subscribe. Semoga mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.